Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, siswa SMP IT dan SMA IT, ibu-ibu yang dari luar dari kompleks sekolahan ini, bapak-bapak, Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang syahadat. Ya, syahadat itu ada dua. Syahadat itu ada berapa? Ada dua. Makanya syahadat ini dikenal dengan syahadatain atau syahadatani. Dua. Kalau satu syahadah, kalau dua syahadatani atau syahadatain. Syahadat yang pertama adalah syahadatut tauhid, syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Syahadat yang kedua adalah syahadat rasul, yaitu asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya ini menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Dengan syahadat inilah kita hidup, dengan syahadat inilah kita meninggal dunia. Maka siapa yang hidup dengan syahadat ini, dia akan kehidupannya akan menjadi mulia. Dan siapa yang meninggal dengan syahadat ini, maka kehidupannya, maka kematiannya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalian ingin su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kalau ingin husnul khatimah berarti kita harus membawa syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna daripada syahadat yang pertama, syahadat Allah, syahadat tauhid? Yaitu kita meyakini dan membenarkan antu'mina wa tusaddiqa wa ta'lama, dan kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu tidak ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah. Kita adalah manusia yang beragama. Oleh karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita ikuti. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Bagaimana caranya kita mengikuti? Bagaimana cara kita mempelajari adanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan sifat-sifat Allah, dengan af'al Allah, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah kalau kita tidak bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa belajar hadis, kemudian kita bisa berbakti kepada orang tua. Siapa semuanya itu yang membawanya, yang mengajarkannya? Tiada lain, yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk mengenal Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengimani, mengetahui, ya, untuk mempelajari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kita pelajari nasabnya, kita pelajari asal usulnya. Dari mana Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari sebuah kota yang bernama kota Mekah, ya. Jadi seperti itu. Kapan beliau diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul? Ketika berumur 40 tahun. Berapa lama Rasulullah berdakwah di kota Mekah? Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah selama berapa? Selama 10 tahun. 13 tambah 10 sama dengan 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Kemudian ditambah 23 tahun sama dengan 63 tahun. Umur berapa beliau wafat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini berumur 63 tahun. Jadi selama 23 tahun inilah Rasulullah mengajarkan tentang tauhid, tentang keislaman, tentang akhlak, tentang Al-Qur'anul Karim, tentang hadis. Semua yang kita laksanakan dalam kehidupan kita diajarkan oleh Rasulullah itu selama 23 tahun. Nah, kemudian selain kita beriman kepada Rasulullah, maka kita juga disuruh untuk membenarkan. Jadi Rasulullah, salah satu keimanan kita kepada Rasulullah adalah membenarkan. Wajib hukumnya. Jadi Rasulullah tidak boleh kita salahkan. Rasulullah Nabi Muhammad tidak boleh disalahkan. Itu berbeda. Tapi kalau kalian boleh disalahkan. Jadi kesalahan kalian kelihatan. Jadi sesama kalian, umpamanya kalian datang terlambat, berarti kalian berbuat salah. Salat main-main, berarti kalian telah berbuat salah. Makan sembarangan, buang sampah sembarangan, berarti itu salah, sebuah kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita salahkan. Jadi seluruh apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu semuanya benar. An-nu'mina wa nusaddiqa. Kita mempercayai dan kita membenarkan. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun ya dalam diri kita bahwasanya Rasulullah itu salah, Nabi Muhammad itu salah. Jadi benar. Jadi ketika ada orang yang menyalahkan Rasulullah, ada orang yang mengolok-olok Rasulullah, melecehkan Rasulullah, itu secara otomatis telah batal syahadatnya. Kalau sudah batal syahadatnya berarti sudah tidak Islam lagi, karena mengolok-olok Rasulullah. Makanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sangat penting kita pelajari, kita yakini bahwasanya diri kita wajib hukumnya untuk memuliakan Rasulullah dan tidak boleh kita mengolok-olok Rasulullah, mengejek Rasulullah, mengejek Nabi Muhammad. Seperti ketika seseorang umpamanya hendak menjalankan sholat. Untuk apa aku sholat? Sholat tidak ada manfaatnya bagi diriku. Sholat tidak berguna lagi. Buktinya selama aku sholat masih miskin itulah, masih buntu itulah, masih sakit itulah, ya. Nah dia menyalahkan sholatnya. Percuma aku beriman kepada Rasulullah. Maka kata-kata seperti ini adalah kata-kata kekufuran.
Jadi tidak boleh kita sebagai orang yang beriman, orang Islam harus menjaga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di dalam hati kita ada Allah, ada Rasulullah yang terus kita imani, kita yakini kebenarannya. Jadi semua perbuatannya. Jadi perbuatan Rasulullah di muka bumi ini ada 3 yang harus kita benarkan. Yang pertama adalah perkataannya. Yang pertama adalah perkataannya. Perkataan Rasulullah itulah yang disebut dengan hadis. Jadi ada Al-Quran, itu perkataan Allah, atau disebut dengan kalamullah. Kalau hadis itu disebut dengan perkataan Rasulullah. Makanya disebut dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi perkataannya semuanya harus kita benarkan. Makanya setiap hadis harus kita membenarkan. Kita tidak boleh menyalahkan hadis. Siapa yang menyalahkan hadis berarti menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perbuatan Rasulullah, dengan fi'il Rasulullah, yaitu mengikuti Rasulullah. Contoh, kita tahu sholat asar itu berapa rakaat? 4. Bagaimana para sahabat itu tahu bahwasanya sholat asar itu 4 rakaat? Karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berbuat, mengajarkan. Rakaat pertama takbir, kemudian ruku, kemudian sujud, ada rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai rakaat keempat. Dalam hal beribadah dan bermuamalah, seluruh perbuatan Rasulullah 24 jam harus juga kita benarkan. Ya, harus juga kita benarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita benarkan sebagai wujud keyakinan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu kemudian Rasulullah melihat. Nah, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sikap Rasulullah. Sikap itu ada senang, ada sikapnya marah, ada sikapnya sedih, ya. Ketika kalian mondok pesantren di sini, di Al-Furqan ini, ketika kalian orang tua kalian datang, ketika kalian melihat, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang. Nah, senang kalian itulah disebut dengan sikap, ya. Ketika kalian tiba-tiba mendapatkan hadiah, maka ketika kita menerima hadiah, kita akan senang. Nah, sikap senang itulah, itu adalah sikap. Atau kita mendengar ada teman kita meninggal dunia umpamanya, apa perasaan kita? Pasti kita siapa yang senang? Tidak ada yang senang. Pasti kita sedih ketika teman kita meninggal dunia. Jadi seperti itu. Itu adalah sikap. Nah, yang harus kita imani adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap. Jadi 3 hal ini. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal ini. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengimani Rasulullah, dalam mengimani perkataan Rasulullah yang diucapkan oleh Rasulullah, semuanya harus kita percayai. Sebagai contoh, ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya kehidupan kalian bukan hanya di muka bumi ini saja, tapi kehidupan kalian nanti setelah kalian hidup di bumi
nanti ada kehidupan lain setelah kalian hidup di bumi ini. Jadi setelah kehidupan dunia nanti ada yang disebut dengan kehidupan akhirat. Ketika kalian meninggal dunia, nanti kalian akan masuk kepada satu alam yang bernama alam kubur. Jadi alam kubur inilah yang disebut dengan alam barzakh. Nah, ini dikabarkan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita harus mempercayai, walaupun perkataan itu belum ada buktinya. Belum ada buktinya. Siapa di antara kalian yang pernah ke alam barzakh? Siapa di antara kalian yang pernah masuk ke alam kubur? Angkat tangan, ayo. Siapa yang pernah bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir? Anak-anakku yang putri, ada yang pernah ketemu? Sudah ada? Ya, belum kan? Tidak ada. Kenapa kita mempercayai itu? Karena yang mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan, kita mengimani syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wa ta'taqida wa tusaddiqa, engkau meyakini dan engkau membenarkan annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Kalau kalian bisa saja salah, kalau ustadz bisa saja salah, kakak kelas bisa saja salah, ya. Orang tua bisa saja salah, apalagi kalian bisa saja salah. Tapi Rasulullah, jangan sampai kita menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita menyalahkan Rasulullah, berarti kita telah meyakini kekufuran dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita harus bersyahadat ulang. Harus bersyahadat ulang ketika kita menyalahkan Rasulullah. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, di dalam semua apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Jadi semua yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada kita, minal ahkam, dari semua hukum-hukum. Apa hukumnya makan babi? Haram. Jangan ditanya kenapa babi haram, tidak usah ditanya lagi. Pokoknya haram. Itu. Namanya haram, harus ditinggalkan. Apa hukumnya judi online? Haram. Ya sudah, berarti haram, harus kita tinggalkan. Kenapa seperti itu? Karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma akhbaru bi minal ahkam. Jadi hukum Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah, yang kelima mubah. Apa definisi haram? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan haram. Apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Terus kemudian wajib, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Makruh, dikerjakan tidak apa-apa atau tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya kalian seperti ini, contoh ya. Badan kalian busuk, kemudian mau sekolah, tiba-tiba kalian tidak mandi. Kalian tidak mandi. Mulut busuk, kelek busuk, badan busuk, ya kan? Nah, tiba-tiba kalian masuk ke kelas. Biarlah teman-temanku membau badan aku yang
busuk ini. Nah, ini apakah kalian berdosa? Tidak berdosa, karena ini hukumnya makruh. Tetapi ketika kalian berbeda, aku mau mandilah biar badan aku wangi. Kalau busuk nanti teman-temanku benci dengan aku. Nah, ketika kalian mandi berarti meninggalkan makruh, tapi menjalankan yang tidak makruh. Berarti kalian mandi, kalian mendapatkan pahala. Jadi siapa yang mandi pagi berarti mendapatkan pahala. Siapa yang mandi sore berarti mendapatkan pahala. Jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan makruh. Sunnah juga seperti itu. Nah, ini adalah hukum Islam yang terjadi di muka bumi ini, semuanya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita hidup di muka bumi ini, itu penuh dengan aturan, penuh dengan hukum, penuh dengan sesuatu yang masuk akal, sesuatu dengan logika. Jadi kehidupan di dunia ini harus kita jalani dengan hukum-hukum yang masuk ke dalam logika. Contohnya seperti ini. Ketika kalian lapar, maka apa yang harus kalian lakukan? Makan. Berarti makan itu kalian lapar. Itu hukum pasti. Kalau kalian tidak makan berarti lapar. Kalau kalian lapar terus-terusan bisa kelaparan. Kalau kelaparan terus-terusan bisa mati, bisa meninggal dunia. Ini hukum dunia seperti itu, anak-anakku. Ya. Jadi tidak ada ceritanya kalau seandainya kalian pengen puasa, puasanya setengah hari saja, ya. Jangan sampai 24 jam. Karena ini tidak masuk akal. Apalagi kalian, Pak Ustadz, biar aku dapat pahala, aku mau puasa 3 hari 3 malam tidak makan. Siapa yang sanggup seperti itu? Tidak ada yang sanggup, karena tidak masuk akal, ya, seperti itu. Jadi kehidupan di muka bumi ini penuh dengan logika yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah sesuai dengan maslahat kehidupan manusia, sesuai dengan maslahat kemanusiaan kita. Jadi dari kehidupan kita, dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia, itu semuanya dicontohkan, semuanya diajarkan, semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Nah, kebenaran ini harus kita ikuti karena kita mengimani, sudah mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa sekolah mempelajari agama, ya, kita bisa membaca Al-Quran. Itu semua atas dasar jasa Rasulullah, dan itu kita menjalankan hal itu karena kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi antu'mina wa ta'lama wa tusaddiqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fima akhbara bihi, dari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah minal ahkam asy-syar'iyyah, dari hukum-hukum yang syariat, minal ahkam ad-dunyawiyah, dari hukum-hukum dunyawiyah, keduniaan. Kemudian yang paling penting adalah juga yang harus kita yakini adalah wal umur al mughayyabah, tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, yang gaib ini juga harus kita percayai. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi mempercayai hal-hal yang gaib. Jadi Rasulullah juga mengabarkan kepada kita al-umur al-mughayyabat, perkara-perkara yang gaib.
Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang gaib itu bagaimana? Yang dimaksud dengan perkara-perkara yang gaib itu adalah perkara-perkara yang di luar logika kita, anak-anak. Perkara yang tidak masuk akal. Perkara yang tidak masuk dalam pikiran kita. Contohnya apa? Barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Bayangkan, setiap hari itu nak, barang siapa yang sholat qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, dalam hadis Bukhari, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kita hanya mempercayai. Kalau seandainya masuk akal, dunia kalian mau taruh di mana? Coba. Kalian mendapatkan dunia dan seisinya setiap hari, langsung mendapatkan cash. Tidak akan muat dunia ini, ya. Hanya dengan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi seperti itu. Nah, jadi perkara-perkara yang gaib, yang tidak masuk akal, yang diajarkan, yang dikabarkan oleh Rasulullah, itu juga harus kita percayai. Itulah yang disebut dengan al-umur al-mughayyabat. Faman angkara syai'an min dzalika, barang siapa yang mengingkari sesuatu, syai'an itu sebagiannya, min dzalika, dari kabar-kabar itu, dari kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian ada orang yang mengingkarinya. Faman angkara syai'an min dzalika wa kana ma'luman minad dini bid-darurati, dan orang tersebut wa kana ma'luman, telah tahu, telah belajar, minad dini, bahwasanya yang diingkari itu adalah termasuk bagian daripada perkara agama. Bid-darurati, yang harus dia kerjakan, seperti sesuatu al-umur al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan, seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya bagian daripada agama. Famang angkara syai'an min dzalika, barang siapa yang mengingkari syai'an, sebagian, tidak semuanya anak-anakku, ya, sesuatu sedikit. Wa kana ma'luman, dan dia tahu, dan dia mengetahui, minad dini, bagian daripada agama, bid-darurati, hal itu adalah sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan, maka menurut kitab Sulamut Taufik, kafara, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita umpamanya tidak mampu mengerjakan hukum Allah Subhanahu wa taala, akui saja, ya Allah, inilah kelemahanku ya Allah. Itu lebih selamat, nak. Ya, jamaah sekalian, kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan yang dilakukan diri kita, hendaknya itu harus yang kita salahkan adalah diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, apalagi kita juga menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ustadz sampaikan tadi, aku sudah sholat, tiap hari sholat, masih saja sakit. Gimana sih? Itu. Sudahlah, tidak usah sholat lagi. Memang sholat itu tidak ada manfaatnya. Kata-kata seperti ini, dia telah mengingkari sesuatu. Padahal itu adalah sebuah kewajiban yang qat'i, yang pasti, yang namanya ad-darurah. Ya, ini tauhid. Nah, jangan sampai kita meyakini ada seperti itu karena kita kesal dengan diri kita, perkara dunia kita, akhirnya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita tidak harus berkata, kenapa kita tidak berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, aku sudah sholat rajin, tapi aku masih sholat. Mudah-mudahan sakitku ini bisa menambah kesabaranku. Ketika aku menjadi sabar, semakin mulia derajatku nanti kehidupan di akhirat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin selama ini aku tidak menjaga kebersihan, sehingga aku sakit perut, ya. Mungkin aku tidak pernah mandi, sehingga aku ngantuk terus, ya. Umpamanya seperti itu, ya. Jadi yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kehidupan, seluruh hukum-hukum yang ad-darurah, yang wajib itu, jadi harus benar-benar kita yakini, walaupun kita belum mampu 100% untuk menjalankannya. Jadi kalau kebenaran itu pasti benar, harus kita katakan benar, ini sesuatu kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Jadi yang maha benar itu adalah Allah. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, jangan sampai kesalahan tersebut kita timpakan kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kita juga berpendapat, maka berpendapatlah ini pendapat saya, bukan pendapat yang benar. Ya, ini pendapat saya. Bisa jadi pendapat saya ini benar, bisa jadi pendapat ini salah. Tapi kalau sudah qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu harus shadaqallahul azim. Itu harus kita benarkan 100%, 1000%, ya. Harus kita benarkan karena itu adalah perkataan Allah. Kalau sudah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus kita benarkan. Hukum sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kita tahu kan? Wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan berdosa. Karena ini adalah kewajiban, berarti kita harus semangat untuk melaksanakan sholat agar kita mendapatkan pahala. Tapi kenapa kita malas-malesan? Nah, ketika kita malas, berarti salahkanlah diri kita. Iya Pak Ustadz, aku sekarang lagi malas, tapi tetap meyakini sholat itu wajib, harus kita kerjakan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan yang kita kerjakan, salahkanlah diri kita, jangan menyalahkan hukumnya. Faman angkara syai'an min dzalika, siapa yang mengingkari sesuatu, meyakini dari bagian daripada hukum-hukum agama bid-darurah yang telah ditetapkan yang secara pasti, maka faqad kafara, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, nak, ya. Pentingnya tauhid, pentingnya keimanan. Apa contohnya? Salah satu kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang al-umur al-mughayyabat, perkara-perkara yang gaib, yang pasti adanya, yang tidak boleh kita ingkari. Ay mimma akhbara bihi, dari bagian yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah azabul qabri, azab kubur, wa naimul qabri, dan nikmat kubur. Jadi seseorang sebelum itu masuk neraka, sebelum orang itu masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan azab neraka atau mendapatkan nikmat surga. Seseorang itu nanti juga akan merasakan dulu azab kubur atau nikmat kubur. Ini harus juga kita yakini keyakinan ini. Azabul qabri, atau disebut dengan wahwa azabul barzakh, disebut juga alam barzakh. Jadi alam kubur itu sama dengan alam barzakh, yang di dalamnya juga ada azab kubur, yang di dalamnya juga ada nikmat
kubur. Namun di dalam azab kubur ini dia lebih ringan. Jadi lebih ringan dia daripada azab neraka. Nikmat kubur ini juga lebih ringan daripada nikmat surga. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya nikmat kubur itu seseorang tidak merasakan dengan roh dan jasadnya, tidak merasakan ruh dan jasadnya, karena jasadnya telah terkubur, ya. Kemudian dia hanya ruhnya saja. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya seseorang itu nanti dibangkitkan di kuburnya, itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Namun secara jumhur ulama yang benar adalah ruhnya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jasad itu juga sudah hancur. Jasad itu juga sudah terkubur. Jadi seperti seseorang dia bermimpi. Dia berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Dalam kehidupan kita seperti mimpi. Kalian pernah bermimpi? Bermimpi enak? Pernah? Bermimpi sedih? Pernah? Bermimpi nangis? Pernah? Ketika kalian bermimpi enak, kemudian kalian bangun, kalian senang tidak? Senang kan? Ketika kalian mimpi nangis atau mimpi sedih, ketika kalian bangun, apa yang kalian rasakan? Sedih juga kan? Nah, ketika kalian mimpi dikejar-kejar jin umpamanya, pas bangun apa yang terjadi? Senang. Kalian juga akan merasakan capek, iya kan? Badan ngos-ngosan, ketakutan. Kemudian kalian tidak berani tidur lagi, takut bermimpi. Tapi ketika kalian mimpi enak, nah, kenapa saya bangun ya? Ngapu aku bangun? Ayo tidur lagi lah, biar mimpi lemak lagi. Tidak akan bisa, iya kan? Nah, cepat nian. Seolah-olah kita merasakan nikmat yang senikmat-nikmatnya dalam mimpi itu, iya enggak? Iya kan? Tapi kita tidak bisa mengendalikan. Begitulah ibaratnya ketika kita nanti di alam kubur. Nah, nanti setelah alam barzakh selesai, hari kiamat, maka kalian akan dibangkitkan sama persis seperti keadaan ketika di dunia ini. Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuat jasad yang baru, bukan jasad yang seperti ini, anak-anak sekalian. Jasad yang baru. Jasad yang baru itu kalau dia penduduk neraka, jasadnya jelek-jelek. Ada yang jasadnya berbentuk babi, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk setan, ada yang berbentuk mengerikan, ya, yang jelek-jelek. Tapi kalau seandainya kalian nanti masuk surga semua, amin, insya Allah, ya, jasad kalian akan dirubah seperti jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Wah, hebat, juara. Tingginya berapa meter Nabi Adam? 60 meter tingginya ke atas. Hebat, besar seperti itu. Itu jasad kita yang baru. Kemudian yang putri-putri juga seperti itu akan menjadi bidadari surga. Lebih cantik daripada bidadari. Bahkan bidadari pun cemburu dengan kalian. Alangkah cantiknya manusia ini. Padahal ketika di dunia, walaupun sudah bermake up tebalnya 100 lapis, masih jahat itulah. Ya. Tapi nanti ketika masuk ke dalam surga, luar biasa, menjadi cantik, jelita. Bahkan saking putihnya ketika kalian minum, airnya itu kelihatan di tenggorokan kalian. Itu luar biasa. Jadi bau badan kalian itu luar biasa. Ketika kalian mengintip mata kalian ke dunia, dunia ini menjadi terang semuanya. Karena pancaran bola mata bidadari surga. Ketika kalian menyembulkan bahu kalian sedikit saja ke dunia ini,
maka dunia ini akan tersebar bau wangi semuanya. Luar biasa. Jadi yang putra-putra juga akan menjadi manusia-manusia yang gagah perkasa. Itu ketika kita meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian di dunia ini sabar anak-anakku, apalagi kalian orang Indonesia ini ya. Sabar. Kalau kalian pergi haji, wis luar biasa. Kalau kalian tidak punya keimanan, pasti kalian akan berutuan kepada Allah. Ya Allah, melihat orang-orang Turki, orang-orang Rusia, orang-orang luar negeri, tinggi, putih, terus kemudian rambutnya pirang, matanya biru, ganteng, hidungnya mancung. Coba lihat muka kalian ketika berkaca. Ya, lah hitam, hidung pesek, rambut keriting, kecil, iya kan? Jadi seperti ini. Gitu. Ya. Namun kita harus bersyukur karena kita ini manusia. Jadi jangan kita berutuan, ya Allah, ngapa aku badan mak ini yang itu? Mak itu ya Allah. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi lihatlah nanti ketika di surga semuanya diseragamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi kita harus bersabar ya kehidupan dunia ini ya. Kalian harus sabar. Begitu seperti kalian di Al-Furqan ini. Juga kalian harus bersabar. Yang SMP 3 tahun. Kalian jalani saja. Nikmat. Kemudian kalian SMA juga 3 tahun. Kemudian nanti kalian kuliah. Setelah kuliah kalian nanti bekerja. Setelah bekerja kalian nanti menikah. Setelah menikah punya anak. Setelah punya anak, ya sudah, punya cocong. Habis itu ngasuh cocong. Seperti itu semuanya. Seluruh dunia itu seperti itu. Jadi kalian tinggal menjalani dan bersabar. Apapun kondisi kalian, kita harus bersabar. Jadi salah satunya adalah ketika kita nanti meninggal dunia, kita harus yakini sebelum kita masuk kepada alam akhirat, ada satu alam yang bernama alam barzakh. Alam barzakh disebut juga dengan alam kubur, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus kita percayai dalam diri kita, harus kita imani dalam wujud bentuk sebagai wujud iman kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wasu'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat, mungkarun wa nakirun, malaikat mungkar dan malaikat nakir namanya. Jadi seperti itu. Itu pasti nanti kita temui. Malaikat mungkar dan nakir ini adalah berpasangan. Kemudian dia akan bertanya kepada seseorang. Jika orang ini baik, malaikat mungkar dan nakir ini akan ramah menemui kalian. Ramah. Salah satunya adalah ketika kalian hafal surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Juz berapa surat Al-Muluk? Juz 29. Rasulullah telah berjanji barang siapa yang hafal surat Al-Muluk di dalam hidupnya, maka dia telah selamat. Dia pasti akan selamat min azabil qabri, dari azab kubur. Karena surat Al-Muluk inilah yang akan menyelamatkan kalian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita percayai anak-anakku sekalian. Harus kita percayai. Pernah surat Al-Muluk ini bertengkar dengan malaikat mungkar dan nakir. Gara-garanya ketika dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa yang menjadi Tuhanmu? "Man rabbuka?" Surat Al-Muluk ini langsung protes. Jadi berdebat, di dalam sebuah riwayat itu berdebat. Akhirnya perdebatan ini, kalau kita berdebat antara malaikat mungkar dan nakir dan surat Al-Muluk,
tidak akan selesai. Bagaimana kalau seandainya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya mengadulah surat Al-Muluk ini, dan malaikat mungkar manakir kepada Allah. Dia membela orang yang hafal surat Al-Muluk ini. Dia tidak mau ditanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan bahwasanya surat Al-Muluk, siapa yang hafal surat Al-Muluk, maka dia pasti akan terbebas dari azab kubur. Jadi surat Al-Muluk saja mampu membebaskan kalian dari azab kubur, apalagi kalian hafal juz 29, apalagi kalian hafal juz 30, apalagi kalian hafal 30 juz Al-Quran. Kehidupan kalian akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian harus mempercayai ini, karena ini adalah tauhid. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu akan semakin hormat dengan orang-orang yang beriman. Wabil khusus ketika orang tersebut dia memiliki banyak hafalan Al-Quran. Ketika ditanya man rabbuka, langsung dia menjawab Rabbi Allah. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Yang menjawab itu adalah amal kita, anak-anak, bukan pikiran kita. Amal kita, perbuatan kita. Siapa yang baik, dia mampu menjawab. Oh, berarti pas dilihat catatannya, oh iya, dia selalu ikhlas kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah, ibadahnya bagus, ya, tidak pernah malas-malasan, sholat terus, membaca Al-Quran terus, sekolah terus, bagus dia, niat lillahi ta'ala, ya kan, selalu berzikir, membaca Al-Quran. Maka ketika nanti ditanya man rabbuka, dia bisa menjawab Rabbiyallah. Ketika ditanya man nabiyuka, siapa Tuhan, siapa nabimu, dia akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah, ya kan? Sunnah Rasul, puasa Senin Kemis, motong kuku, motong rambut setiap hari Jumat, ya kan? Mandi setiap hari. Jadi sunnah-sunnah seperti itu dia jalankan. Dia harus sholat tahajudnya rajin, hafal Qur'annya banyak. Nah, dia mampu menjawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Kemudian pertanyaan mungkar dan nakir ini juga ada pertanyaan ma kitabuka, apa kitabmu? Nah, kemudian dia jawab Al-Quran. Dilihat juga catatannya. Oh iya, dia bagus. Jadi setiap bulan dia hatam Al-Quran 1 kali. Jadi 1 hari dia membaca 1 juz Al-Quran, ya kan? Setiap selesai sholat dia membaca 2 lembar Al-Quran. Jadi setelah 5 kali sholat berarti dia 1 juz. Maka ketika ditanya apa kitabmu, dia menjawab Al-Quran kitabi. Tapi ketika dia berbohong, Quran kitabku, pas ditanya kosong, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, kosong catatannya. Berbohong, engkau telah berbohong, mengatakan kitabmu adalah Al-Quran. Cara mengimani Quran adalah dengan membacanya, dengan belajarnya, ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa belajar tafsirnya. Alhamdulillah ada ustadz yang mengajarkan tafsir kepada kalian di sini. Jadi seperti itu, sehingga kita meyakini, ya Allah, dengan aku belajar tafsir seperti ini, ketika malaikat mungkar dan nakir nanti di alam kubur bertanya, ma kitabuka, Al-Quran kitabi. Aku bisa menjawab seperti itu. Kenapa? Karena aku sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Bahkan ketika seseorang, ibu-ibu umpamanya walaupun sudah tua, kami mengajarkan banyak
walaupun bukan anak-anak, orang-orang tua juga yang mulai dari belajar Iqra, tidak jadi masalah. Jadi nanti ketika ditanya, walaupun dia sudah tua, pas ditanya ma kita buka, pas dibuka baru Iqra 5, baru Iqra 3 umpamanya, tidak jadi masalah. Yang penting dia ada kenang-kenangan bersama untuk belajar membaca Al-Quran. Itu yang penting. Dan ini tauhid kita untuk agar apa? Agar kita untuk mempersiapkan diri kita ketika kita nanti ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Siapa yang mengabarkan ini? Ini adalah yang mengabarkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal ba'ats. Wal ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Nanti kita semua akan dibangkitkan. Kemudian wal hasyr, kita nanti akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Itu namanya hasyr. Wal qiyamah, dan hari kiamat juga harus kita percayai. Wal hisab, juga hari perhitungan, dihitung semuanya. Pahala-pahala kalian semuanya dihitung. Ketika kalian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi walaupun kebaikan kalian tidak ada yang mengetahui, kalian berbuat baik, itu nanti tercatat anak-anakku. Kalian melakukan maksiat walaupun tidak ada yang mengetahuinya, kalian berbuat maksiat, berbuat keburukan, nanti juga tercatat. Bahkan kalian di akhirat nanti lebih malu lagi. Karena itu disaksikan, diumumkan di depan semua orang. Ketika di akhirat kelak, oh, mak ini kawan kita ini rupanya padahal dulu dia ini bagus. Padahal dia adalah anak yang bagus, anak yang rajin. Oh, rupanya karena dia melakukan kesalahan-kesalahan, keburukan secara sembunyi. Nah, inilah keyakinan kita. Kita harus benar-benar meyakini bahwasanya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang dinamakan yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi dihitung. Ya, dihitung. Ada yaumul mizan, ditimbang. Timbangan. Jadi ditimbang. Kemudian setelah itu ada namanya as-sirat. Sirat itu jembatan. Jadi sebelum kalian masuk surga itu ada as-sirat, namanya siratul mustaqim. Jadi melewati itu as-sirat. Kemudian yang terakhir adalah al-jannatu wan naru, yaitu surga dan neraka. Nah, demikian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Salah satu, jika kita ingin mengimani syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kita meyakini dan membenarkan, mengetahui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya harus kita benarkan 1000%. Yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan dari fiilnya, dari perbuatannya, dari sikapnya, dari takrirnya, Nabi Muhammad juga harus kita benarkan 100%. Kebenaran ini ada 2. Yang pertama, kebenaran yang berkenaan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, wal ahkam ad-dunyawiyah, dari hukum-hukum keduniaan di muka bumi ini juga kita harus kita ikuti. Semuanya benar, semuanya membawa manfaat dan maslahat. Dan yang paling penting yang harus kita yakini, harus kita ikuti, harus kita pelajari adalah kabar-kabar al-mughayyabat, minal ahkam al-mughayyabat, dari hukum-hukum gaib, dari hukum-hukum gaib yang tidak terlihat yang beliau kabarkan, seperti Allah gaib, malaikat gaib, ya, setan, jin, itu semuanya gaib, ya kan?
Kematian juga gaib. Hari kiamat itu gaib. Kemudian alam kubur itu gaib, tidak terlihat. Kemudian malaikat mungkar dan nakir juga gaib. Kemudian yaumul ba'ats, kebangkitan, hasyr, dikumpulkan, mizan, timbangan, hisab, ya, perhitungan, itu semuanya adalah gaib. As-sirat, jembatan juga gaib. Kemudian yang terakhir adalah surga dan neraka. Demikian hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.